dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Setiap murid Kristus, yaitu kita ini juga, dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Tapi ini mengandaikan berarti orang yang diutus itu harus memiliki iman percaya. Karena bagaimana mungkin mewartakan sesuatu yang tidak dipercayai, sungguh tidak masuk di akal. Maka para saudaraku yang terkasih, Yesus menegur para murid yang tidak percaya, meskipun mereka mendengar pewartaan itu dari orang yang melihat kebangkitannya. Yesus mengecam ketidakpercayaan dan kedegilan hati para murid. Demikian juga kita yang juga diberi karunia rahmat iman percaya, kita juga sulit percaya. Apalagi kalau dalam kehidupan yang normal-normal itu tidak usah dikatakan. Tetapi tantangan dan ujian ini percaya atau tidak ketika mengalami kesulitan di dalam hidup. Kita juga punya pengalaman meragu-ragukan Tuhan, tidak percaya pada iman kita. Para saudaraku yang terkasih, di tengah situasi yang sulit, justru di tempat itulah, situasi itulah, kita justru diuji untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di situasi yang sulit itulah, kita justru menjadi kesempatan untuk mewartakan Injil sukacita
kepada banyak orang lewat sikap dan hidup kita, dalam kata dan perbuatan kita. Maka pertama-tama kita harus berani untuk tetap membuka diri kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan iman kepercayaan kita, supaya kita tidak ragu-ragu lagi, tetapi semakin teguh, semakin kuat, semakin berkobar-kobar mewartakan Injil Tuhan yang kita hidupi, yang kita imani. Seperti para rasul, dalam bacaan pertama mereka berkobar-kobar meskipun mengalami banyak hal kesulitan yang mereka alami. Mari kita sejenak meresapkan sabda Tuhan. Mari